saya Dini Handeni dari kelas 23 TIE. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai React Router yang digunakan untuk melakukan perpindahan halaman atau routing tanpa harus mengelot seluruh website. Nah, pertama-tama saya telah membuat sebuah latihan untuk penerapan React Router ini, dimana seperti yang dapat dilihat sih sudah menggunakan is aktif dengan navlink, sehingga di sini akan menunjukkan halaman mana yang sedang aktif. Seperti yang dapat dilihat di sini, menu bila ditekan akan menampilkan hasil seperti berikut. Ini untuk pesan error. Nah, di sini saya telah mencari beberapa desain Figma yang akan saya gunakan nantinya dalam pembuatan latihan berikutnya, yaitu dengan tema Animal Center Khusus Kucing sebagai admin. Di sini saya telah menyiapkan template dashboard, desain dashboard, lalu ada juga untuk melakukan list produk atau menampilkan kucing-kucing yang akan tersedia untuk diadopsi, lalu ada desain table, dan ada juga desain error yang telah saya cari. Lalu yang terakhir ada desain untuk menampilkan testimonial. Di sini, desain-desain ini akan menjadi referensi saya dalam pembuatan halaman-halaman untuk menu-menu yang akan saya tampilkan. Nah, di sini saya akan menerapkan React Router. Jadi React Router itu adalah sebuah library di React.js yang digunakan untuk menangani perpindahan halaman atau routing dalam aplikasi single page. Nah, sehingga ini memungkinkan navigasi antara komponen aplikasi itu tanpa harus melakukan pemuatan ulang untuk seluruh halaman. Nah, seperti yang dapat dilihat sini. Nah, React Router sendiri itu menyediakan berbagai komponen. Untuk menggunakan komponen-komponen ini, kita harus melakukan instalasi library React Router DOM terlebih dahulu dengan mengetikkan npm install React Router DOM. Nah, seperti yang dapat dilihat di video, saya telah mengubah bagian main dengan menggunakan komponen browser router. Komponen browser router sendiri itu merupakan komponen utama yang digunakan untuk menampung semua rute yang memungkinkan React Router itu untuk memantau perubahan pada URL. Nah, seperti yang dapat dilihat di sini, browser router itu akan membungkus komponen app, di mana di dalam komponen app sendiri itu terdapat rute-rute dan juga komponen-komponen yang saya gunakan. Nah, seperti yang dapat dilihat, saya telah menyiapkan beberapa halaman untuk ditampilkan saat memilih menu-menu yang ada. Di sini ada menu dashboard, ada menu team untuk menampilkan table dengan nama-nama karyawan, lalu ada testimonial untuk menampilkan testimoni yang ada, lalu ada juga menu adoption di sini untuk menampilkan daftar kucing-kucing yang siap untuk diadopsi. Lalu ada menu error 400, 401, 403 dan error 404. Pada latihan ini sendiri, pada bagian sidebar atau list menu itu telah saya terapkan navlink untuk active state. Nah, dia memiliki props is active sebagai penanda nantinya bahwa komponen yang tampil itu sesuai dengan path yang sedang diakses. Sehingga seperti yang dapat dilihat di sini, bagian menu itu akan menjadi hover dengan warna yang berbeda. Nah, untuk penggunaannya sendiri bisa dilihat pada video. Di sini saya akan menjadikannya sebuah state dengan nama menus, lalu akan memasukkannya pada navlink untuk melakukan perulangan seperti yang dapat dilihat di video. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai halaman-halaman yang ada pada latihan kali ini. Yang pertama ada dashboard, di mana dashboard sendiri itu akan menampilkan halaman berupa statistik dari jumlah-jumlah hewan yang ada di Animal Center ini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu ada halaman tim, di mana itu akan menampilkan table untuk menampilkan data-data dari karyawan yang ada di Animal Center ini, seperti yang dapat dilihat di sini. Nah, halaman tim sendiri itu akan memanggil komponen page header dan juga table untuk menampilkan header, page header, dan juga table, komponen table.
Komponen table sendiri itu memiliki dua props, yaitu ada head dan data. Head sendiri itu akan menjadi judul-judul kolom yang ada. Nah, di sini pada bagian T-body sendiri itu akan melakukan perulangan atau looping data dari data JSON yang diberikan saat pemanggilan komponen table. Nah, looping data ini pada tiap baris layer itu mewakili satu objek. Di dalamnya ini ada loop dengan menggunakan head untuk mengakses setiap value berdasarkan item key-nya, sehingga data yang ada pada props head ini harus sama dengan nama-nama variabel yang ada pada data JSON. Nah, selanjutnya ada halaman testimonial, di mana halaman ini akan menampilkan testimoni-testimoni dari orang-orang yang telah menggunakan jasa atau pelayanan dari Enoya Animal Center ini. Di sini akan menggunakan card testimonial sebagai komponennya, yang akan memanggil data dari file JSON dan melakukan perulangan untuk menampilkan informasi atau testimoni yang ada pada data JSON seperti yang dapat dilihat di video tampilannya. Lalu untuk pada page testimonial sendiri itu akan memanggil page header dan juga card testimonialnya seperti yang dapat dilihat. Nah, selanjutnya ada halaman adoption. Ini merupakan halaman berupa layanan atau halaman yang akan menampilkan kucing apa saja yang tersedia untuk diadopsi seperti yang dapat dilihat di video. Nah, selanjutnya ada halaman error. Di sini ada error 400 dengan kode 400, 401, 403, dan 404. Seperti yang sebelumnya telah saya deklarasikan pada komponen app, untuk rute-rute error sendiri, itu saya sudah membuat sebuah komponen error page, sehingga hanya perlu memanggilnya dengan props yang ada, yaitu props kode, cat, desk, dan image. Nah, sehingga saat halaman-halaman ini saya akses, dia akan menampilkan error seperti berikut. Seperti yang dapat dilihat sendiri di sini, pada komponen error page sendiri, saya ada menggunakan komponen link yang tersedia dari Recruiter. Nah, seperti yang dapat dilihat, untuk to itu akan mengarahkannya sesuai dengan nama path yang sebelumnya telah kita deklarasikan pada komponen app. Nah, seperti yang untuk pembandingan penggunaan list navlink itu akan saya tampilkan untuk list menu. Seperti yang dapat dilihat di sini, saya menggunakan navlink sehingga akan bisa menggunakan props aktifnya. Is active. Seperti yang dapat dilihat, ini saya memiliki dua state, yaitu menus dan juga around, sehingga nantinya akan tampil seperti contoh yang ada di video. Nah, untuk itu saya akan menampilkan keseluruhan dari latihan yang telah saya buat. Seperti yang dapat dilihat, untuk dashboard terdapat action button, testimonial. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai Recruiter kali ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.